Cinta itu seperti pemain catur. Jika kau hanya mengandalkan satu bidak bernama uang, kau akan skakmat sebelum sempat melangkah. Malam itu, di bawah lampu kota yang gemerlap, aku melihat Samsul, pria yang merasa bisa membeli dunia dengan kartu kredit ayahnya, sedang memamerkan kunci mobil barunya di depan para wanita. Dia tertawa sombong, meremehkanku, yang hanya memesan segelas kopi hitam. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum tipisku, aku sedang menyiapkan jebakan yang akan membuatnya kehilangan segalanya hanya dalam satu malam. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pesona yang tidak bisa dibeli dengan saldo bank manapun. Selamat datang di permainanku. Namaku Joe. Orang-orang mengenalku sebagai pria yang beruntung. Wajah yang proporsional, tinggi badan yang ideal, dan lidah yang tahu bagaimana caranya merangkai kata. Aku memang sedikit nakal. Aku suka tantangan. Dan ya, aku tahu cara menaklukkan hati wanita tanpa harus pamer harta. Bagiku, memenangkan hati seorang gadis adalah seni, bukan transaksi. Lalu ada Samsul. Sebagai perkenalan, Samsul selalu mengatakan namanya Sam. Dia adalah rival sejak aku sekolah. Dia tidak tampan, tapi dia punya satu hal: uang orang tuanya. Samsul adalah definisi fuckboy yang sebenarnya. Dia mengoleksi wanita seperti mengoleksi jam tangan, hanya untuk dipamerkan, lalu ditinggalkan. Di depan orang tua dan dosen, Samsul adalah anak emas yang sopan. Tapi di belakang, kamu tahu sendiri, orang seperti ini bagaimana. Samsul itu licik, yang menggunakan uangnya untuk memfitnah pria lain, agar dia terlihat paling unggul. Dia pernah menghancurkan hubungan sahabatku, hanya karena dia ingin membuktikan semua wanita bisa dibeli. Tapi malam ini, targetnya adalah gadis yang sangat spesial bagiku. Samsul mulai melancarkan aksinya di pesta ulang tahun Tiara. Dia menyewa band papan atas, memborong semua bunga mawar, dan memberikan kado tas istimewa yang harganya bisa membeli satu buah rumah sederhana. Dia tertawa mengejekku saat melihat aku hanya membawa sebuah amplop kecil untuk kujadikan hadiah kepada Tiara. Jojo, kasihan sekali. Mau sampai kapan mengandalkan wajah tampan itu? Di dunia nyata, tampan itu gak bisa dimakan. Lihat ini, sambil menunjukkan kunci mobil barunya kepadaku. Ini nih yang buat wanita tuh bertekuk lutut, bukan puisi. Sekali lagi, aku hanya tersenyum. Aku melihat bagaimana dia mencoba memanipulasi Tiara dan teman-temannya.
Dia bercerita tentang proyek-proyek fiktifnya, tentang betapa kuasanya dirinya. Padahal, aku tahu sebuah rahasia besar. Samsul tidak sekaya seperti yang dia tampakkan. Samsul sedang terlilit hutang, karena dia gemar berjudi dan gaya hidupnya yang so asik itu. Momen itu tiba. Saat Samsul merasa sudah di puncak kemenangan, suasana tiba-tiba berubah. Aku merasakan aroma taman bunga yang sangat segar, seolah menyambut kedatanganku di tengah kerumunan. Aku tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Aku cukup berdiri di sana, dengan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, dan mulai memainkan kartu asku. Satu persatu, gadis-gadis yang tadinya mengelilingi Samsul mulai menoleh ke arahku. Bukan karena aku datang membawa uang, tapi karena aku memberikan apa yang Samsul tidak berikan. Perhatian yang tulus, humor yang cerdas, dan misteri yang membuat mereka penasaran. Seketika, rasa bahagia mulai menjalar di hatiku saat melihat wajah Samsul memerah karena kesal. Aku melihat mata Tiara yang tadinya bosan mendengarkan ocehan Samsul tentang harga saham, kini berbinar menatapku. Udara malam itu terasa sangat menyegarkan, menyengat hidung dengan aroma melati yang lembut. Dan disinilah plot twistnya. Ternyata, semua gadis di pesta itu sudah lama merencanakan untuk mengerjai si Samsul. Mungkin karena kesal. Dan mereka memintaku untuk menjadi pemimpinnya. Bagiku, kunci memenangkan hati para gadis bukanlah dengan menjadi yang terkaya, tapi menjadi yang paling nyata. Kunci balas dendamku adalah sebuah rekaman suara dari agen penagihan hutang yang selama ini mencari Samsul. Aku mengirimkan rekaman itu ke dalam grup WhatsApp di pesta malam itu melalui ponsel dari salah satu teman Tiara. Samsul masih berdiri di sana sambil memegang gelas minuman, merasa seperti raja. Dia tidak tahu bahwa kerajaannya terbuat dari kartu yang siap runtuh. Aku pria keren yang sedikit nakal, tapi aku tahu batasan dengan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Tentu dengan kesombongannya. Samsul hendak memberi pidato penutup untuk menyatakan perasaannya kepada Tiara. Dia merasa sangat percaya diri. Tapi saat dia ingin membuka mulut, Tiara justru mengangkat handphonenya. "Sam, sebelum kamu lanjut, bisakah kamu jelaskan kenapa mobil yang kamu pamerkan ini sedang dalam proses penarikan debt collector?" Wajah Samsul berubah pucat pasi. Satu persatu gadis-gadis yang tadinya memuji dia, kini menjauh. Dan aku datang mendekat, menepuk bahunya dengan santai. "Sul, uang orang tua itu seperti makeup. Kalau kena hujan realita, aslinya bakal kelihatan kok. Kamu sibuk pamer, sampai kamu lupa kalau Tiara adalah pemilik dari kafe ini, tempat kita nongkrong selama ini. Dia tidak butuh uangmu. Dia butuh kejujuran. Tiara itu dari keluarga terpandang. Dan orang semua tahu
siapa keluarganya. Dan dia sengaja untuk menguji siapa yang paling tulus di antara kita semua. Seketika, Samsul lari meninggalkan pesta dengan rasa yang begitu malu, yang mungkin tak akan pernah hilang. Dia kehilangan reputasinya. Mungkin dia harus mengencangkan ikat pinggang karena uang jajannya dipotong oleh ayahnya. Dan kini dia harus bekerja paruh waktu untuk membayar hutang-hutangnya. Kehancuran yang sangat komedi untuk pria sesombong dia. Sedangkan aku duduk di kursi taman bersama Tiara dan teman-temannya. Kami tertawa lepas. Hidup ini memang penuh kejutan. Tentu, aku masih Joe yang nakal. Masih Joe yang playboy. Tapi sekarang hanya untuk satu wanita. Dan tentu, jangan lupakan, aku masih Joe yang selalu beruntung. Ingatlah satu hal, kawan. Penampilan bisa menipu, dan uang tentu bisa habis. Tapi kecerdasan dan karakter adalah mata uang yang berlaku selamanya. Jangan jadi fuckboy kalau kamu tidak siap dengan fuck up oleh rencanamu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Saya Joe, dan inilah bukti bahwa akhir yang bahagia adalah milik mereka yang berani menjadi diri sendiri.